Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat-sehat ya selama di rumah ini. Hari ini kita akan mempelajari bab terakhir dari buku cetak kita, yaitu bab 8, menjadi pembaca efektif. Apa saja yang akan kalian pelajari di bab ini? Ada 4 pokok bahasan. Yang pertama, kalian akan mempelajari definisi pembaca efektif, kemudian membuat rangkuman buku, kemudian yang ketiga, kalian akan mempelajari unsur buku fiksi dan non-fiksi, dan yang terakhir, kalian akan membuat komentar buku. Karena pada akhir pembelajaran, kalian diharapkan mampu 1. Menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca, kemudian menelaah hubungan antara unsur-unsur dalam buku fiksi dan non-fiksi, kemudian yang ketiga, membuat peta pikiran atau mind map dan rangkuman alur tentang isi buku non-fiksi atau buku fiksi yang dibaca, dan yang keempat, kalian harus mampu menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah kalian baca. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pokok bahasan yang pertama, membaca efektif. Membaca adalah sebuah keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mengumpulkan informasi dari bahan bacaan. Apa maksudnya mengumpulkan informasi dari bahan bacaan? Apa kalian tahu ada novel yang berjudul Dilan? Mungkin sebagian besar dari kalian tahu. Nah, saat kalian membaca novel Dilan tersebut, kalian mendapatkan informasi dari novel Dilan tersebut. Sebagai contoh, siapa nama lengkap Dilan, kemudian siapa nama tokoh utama perempuan di novel Dilan, atau di mana Dilan bersekolah, bagaimana cerita novel Dilan tersebut. Nah, hal-hal yang Ibu sebutkan tadi merupakan informasi-informasi yang bisa kalian dapatkan dari bahan bacaan kalian, yaitu novel Dilan. Ibu yakin semua orang bisa membaca, apalagi siswa kelas 7 seperti kalian. Namun, tidak semua orang bisa menjadi pembaca yang efektif. Apa itu pembaca yang efektif? Misalnya, ada orang yang dapat membaca dengan cepat, akan tetapi tidak dapat memahami isi bacaan dengan memadai atau dengan tepat. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada dua tokoh, yang pertama adalah Snoop Dogg, dan yang kedua adalah Snoop Dogg sedang membaca sebuah komik. Kemudian Rich Brian pun bertanya pada Snoop Dogg, "Lagi baca apa bro?" "Komik Naruto nih, seru banget." "Ceritanya tentang apa?" Jadi, ada seorang anak yang bermimpi menjadi raja bajak laut yang hebat. Ia ingin menjelajahi dunia bersama teman-temannya. Rich Brian pun menangis. Bagaimana menurutmu ilustrasi tersebut? Tentu saja salah sambung. Naruto adalah cerita mengenai seorang anak yang tinggal di desa Konoha dan bercita-cita menjadi ninja, bukan seorang raja bajak laut. Bagaimana bisa Snoop Dogg yang baca komik berjudul Naruto malah menceritakan isi yang lain? Apakah Snoop Dogg bisa dikatakan sebagai pembaca yang efektif? Tentu saja tidak. Dia adalah pembaca yang tidak efektif karena judulnya apa, isinya apa, tidak nyambung. Oleh karena itu, seseorang haruslah memiliki kemampuan membaca efektif, yaitu bagaimana caranya agar bisa membaca dengan cepat, dengan waktu yang singkat, dan memahami bacaan atau isi bacaan dengan baik. Jangan seperti Snoop Dogg, di mana sesuai dengan judul dan isi yang terkandung di dalam bacaan tersebut. Jadi kalau misalnya baca novel Dilan, ya isinya tentang Dilan dan Milea, bukan malah misalnya ceritanya Dilan dengan DJ Yellow atau yang lain. Itu adalah pembaca yang tidak efektif. Nah, saat kalian membaca efektif, tentu saja ada dua jenis buku, yaitu buku non-fiksi dan juga buku fiksi. Kalian akan menemukan unsur-unsur buku yang terkandung di dalam buku fiksi dan juga non-fiksi. Di dalam buku non-fiksi ada 7 unsur. Yang pertama, cover buku. Cover buku adalah bagian terdepan atau bagian paling depan dari sebuah buku, novel, atau komik yang biasanya berisi ilustrasi atau gambar
yang merepresentasikan atau mencerminkan isi dari buku tersebut. Kemudian ada juga rincian subbab buku, ada judul subbab, ada isi buku tentu saja, dan cara menyajikan isi buku. Biasanya cara menyajikan isi buku bisa disajikan dalam bentuk teks deskripsi atau juga teks narasi. Kalian masih ingat kan perbedaannya teks deskripsi dan teks narasi? Kemudian bahasa yang digunakan. Biasanya buku non-fiksi menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Kemudian yang ketujuh, sistematika. Sistematika adalah urutan. Apakah buku tersebut disusun secara sistematis dari awal hingga akhir atau dia tidak berurutan. Kemudian unsur buku fiksi. Nomor 1 sampai 3 masih sama ya, ada cover bukunya, kemudian ada rincian subbab buku, dan juga ada judul subbab. Yang membedakan adalah unsur keempat, yaitu tokoh dan penokohan. Kalian tentu saja masih ingat kan kalau fiksi itu berarti tandanya rekaan, imajinasi, atau tidak sebenarnya. Tentu saja di dalam sebuah buku fiksi, di dalam sebuah novel ada seorang tokohnya yang bukan manusia sungguhan, atau maksudnya bukan orang yang hidup di masa sekarang. Kemudian ada juga tema ceritanya, kemudian ada juga bahasa yang digunakannya, biasanya terdiri dari dialog dan berisi bahasa sehari-hari dan penyajian alur ceritanya. Masih ingat kan kalau ada beberapa alur cerita? Sekarang kita lanjut ke poin ketiga, yaitu apa itu rangkuman? Rangkuman adalah ringkasan. Rangkuman adalah suatu kegiatan menyimpulkan atau meringkas suatu tulisan menjadi uraian yang lebih singkat. Rangkuman dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan yang ada pada buku menjadi lebih singkat dan efektif. Rangkuman tidak boleh mengubah ide pokok atau gagasan pokok teks aslinya. Coba sekarang Ibu tanya, pasti kalian pernah kan membaca suatu buku atau juga suatu novel, dan biasanya terdiri dari beberapa halaman. Paling sedikit biasanya terdiri dari 80 halaman. Nah, rangkuman ini bagaimana caranya kalian membuat 80 halaman atau ratusan halaman dari sebuah buku atau sebuah novel menjadi lebih singkat, menjadi lebih padat, sehingga saat orang membaca hasil rangkuman kalian, orang dapat mengetahui pokok-pokok bahasan apa saja sih yang dibicarakan buku atau novel tersebut. Bagaimana cara membuat rangkuman? Yang pertama, kalian bisa membaca informasi umum, yaitu judulnya, nama pengarangnya, penerbitnya, dan juga tanggal terbitnya. Kemudian yang kedua, kalian bisa melihat daftar isi dan juga kata pengantar. Biasanya di dalam daftar isi terdapat judul-judul subbab atau judul-judul babnya. Jadi dengan hanya melakukan scanning pada daftar isi, biasanya kalian bisa menebak isi dari buku atau novel tersebut. Tapi lebih baik kalian benar-benar baca cerita tersebut. Karena bisa jadi judul subbabnya itu berbeda dengan isi yang terkandung di dalamnya. Kemudian kata pengantar. Kata pengantar biasanya berisi pengantar dari penulis yang menuliskan buku atau novel tersebut, dan biasanya dia juga meringkas atau membuat rangkuman dari buku atau novel yang dia buat. Jadi kalian bisa menangkap sedikitnya isi dari buku atau novel tersebut. Kemudian kalian bisa melihat pola susunan pengembangan pikirannya dari bab ke subbab, kemudian ke paragraf, dan pikiran utama dari tiap paragraf. Dan yang terakhir, kalian bisa merangkum bacaan dimulai dari pokok pikiran. Jadi, setelah kalian membaca, kalian rangkum apa saja sih yang dibicarakan oleh buku tersebut, oleh novel tersebut. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.